Halo semua, namaku Agnia Zanjabila, biasa dipanggil Zen, and this is my first YouTube video. Dan untuk video pertama aku akan menjelaskan ke kalian tentang portofolio yang dibutuhkan untuk mendaftar Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan Seni Teater. Nah, for your information, ini aku daftar melalui jalur SNBT. Untuk jalur SNBP atau Mandiri, aku kurang tahu apakah portofolionya akan sama atau tidak, tapi setidaknya kalian akan diberikan sebuah gambaran portofolionya bakal bagaimana saja. Nah, just another information too, ini ada bukti aku diterima di ISI, and a little bit of disclaimer, aku bukan mahasiswa ISI sebenarnya. Aku setelah diterima ISI, aku diterima di universitas yang lebih aku impikan, maka dari itu aku lebih memilih untuk kuliah di universitas itu. Tapi, this is portofolio yang diterima oleh ISI, okay? So, let's get right into it. Oke, untuk singkatnya saja, portofolio yang kalian perlu siapkan ada karya prosa, video monolog, refleksi diri atau esai, ada sertifikat prestasi, kemudian ada surat pernyataan, dan kelima itu akan digabungkan dalam satu PPT. Nah, detailnya bagaimana? Kita masuk dulu ke karya prosa. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung karya prosa itu bagaimana sih? Nah, karya prosa ini adalah suatu karya sastra fiktif yang kalian tulis sendiri, nggak boleh plagiat, dan khususnya untuk portofolio isi, kalian karya prosanya itu akan dijadikan naskah monolog. Keep that in mind. Nah, aku ingin membacakan juga ketentuan dari SNPMB-nya langsung. Karya prosanya bakal bagaimana. Dan pertama adalah karya bertema bebas. Tapi, inspirasi kalian, gagasan atau titik tolak karya kalian itu berasal dari kisah-kisah lokal. Kisah-kisah turun-temurun dari orang tua atau legenda gitu. Tapi itu harus berdasarkan dari daerah kalian masing-masing ya, cerita lokalnya. Dan juga bisa berdasarkan tokoh tertentu dalam sejarah lokal, berdasarkan cerpen, berdasarkan novel, film, atau naskah drama. Dan kalian kembangkan lagi sesuai dengan interpretasi dan imajinasi kalian. Nah, ketentuan selanjutnya itu ada karya yang ditulis memiliki unsur penokohan, jalan cerita atau alur, serta latar belakang cerita. Kemudian panjang tulisan maksimal 1 halaman A4. Nah, kalian, you don't have to worry much about this karena bakal ada template-nya dari SNPMB. Jadi kalian make sure to check their website. Nah, kemudian karya yang ditulis diketik dengan font Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,15. Nah, itu untuk ketentuan dari karya prosanya. Nah, aku sekarang ingin memberikan contoh ke kalian karya prosanya seperti apa. As you guys can see, ini ada contoh karya prosa aku untuk porto isi. Judulnya adalah Si Jampang Terima Nasib. Nah, karena aku asalnya dari Jakarta, makanya aku ngangkat cerita lokal Betawi. Dan dari cerita itu, ada tokoh utamanya yaitu Si Jampang. Si Jampang ini sebenarnya kayak Robin Hood. Jadi dia tuh mencuri, tapi memberikan kepada yang kesulitan. Nah, aku mengembangkan karakter Si Jampang ini dalam karya prosa yang aku buat sebagai suatu dilema moralnya Si Jampang. Nah, kalian bisa ngeliat tuh di karya prosanya, dia berbicara kepada diri dia sendiri gitu. Pahlawan atau perampok? Kagak tahu. Mencuri atau memberi? Kagak tahu juga gitu. Jadi karya prosa ini aku buat kayak seperti naskah monolog gitu ya. Nah, paling narasinya cuman yang di paling atas tuh, yang matahari masih malu akan cahayanya gitu-gitu. Nah, so that is the example of karya prosa. Kalau misal kalian kurang jelas, kalian bisa tanyain di comment section, okay? Sekarang kita masuk ke video monolog, the most crucial part. Well, to be honest, aku juga nggak tahu bobot penilaiannya seperti apa, tapi aku yakin banget ini video monolog sangat menentukan kalian masuk isi seni teater apa enggak. Jadi kalian harus maksimalkan diri kalian di sini ya. Oke, nah aku pengen bacain dulu ketentuan dari SNPMB-nya seperti apa. Pertama itu naskah monolognya,
berdasarkan dari karya prosa yang telah kalian buat. Oke? Kemudian, hasil rekaman berdurasi antara 3 sampai 5 menit. Format hasil perekaman dalam bentuk MP4. Unsur pencahayaan dan audio harus jelas, harus memenuhi syarat sebagai karya audio visual. Jadi, ini aspeknya sangat mendukung ekspresi kalian dan suara kalian agar bisa dinilai gitu. Jadi ini harus benar-benar jelas. Kemudian tentang pengambilan gambar. Ini sedikit rumit. Kamera kalian pertama harus landscape, dan kalian harus meminta tolong seseorang untuk videoin monolog kalian. Karena ini satu take video harus tercakup long shot, medium shot, dan close up. Jadi untuk long shot itu maksudnya kayak ada yang bagian kalian diperlihatkan full bodinya. Kemudian ada medium shot yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga. Kemudian ada close up yang sangat menonjolkan ekspresi kalian gitu, yang kameranya dekat dengan wajah kalian. Nah, itu nggak boleh ada cutting atau pemotongan. Video kalian nggak boleh di-cut, nggak boleh diedit. Bener-bener satu take ada tercakup long shot, medium shot, close up gitu. Oke, itu agak sedikit ribet tapi ya, bear with it. Kemudian tentang lokasi. Nah, lokasi pengambilan gambar di ruang yang memenuhi syarat untuk pertunjukan. Misalnya, ruang serbaguna, panggung, atau studio. Tapi ya, aku bikin video monolog itu nggak di studio atau gimana pun itu, cuman di rumah aku. Jadi, sebenarnya yang penting tuh background kalian nggak rusuh gitu, nggak terlalu banyak barang yang mengganggu. Nah, untuk contohnya, ya aku bakal kasih tahu. Cuman aku sedikit malu. Ini video pertama aku di YouTube dan aku sudah menunjukkan sisi aku yang agak-agak nggak tahu loh. Yaudahlah, bentar aku kasih mana ya. Oke, nah ini first looknya. Mungkin kalian tidak percaya ini aku, tapi it is me. Oke, as you can see, ini untuk backgroundnya aku cuman pakai tirai begitu. Itu tuh jelek banget. Aku kayak baru sadar itu jelek banget. Karena itu dindingnya kalian bisa ngeliat tuh sebenarnya ada lukisan, dan kalau misalnya itu nggak ditutup itu bakal mengganggu banget. Dan untuk first look ini nih adalah long shotnya. Jadi badan aku kelihatan semua. Kita nonton bentar. Mencuri? Apa memberi? Kita. Bayangin aku jadi babe. Pahlawan? Atau perampok? Kagak tahu juga. Selama ini dia kan kagak tahu ya kalau Babe ini terkenal sebagai si Jampang. Ini termasuk close up-nya sih tadi. Jagoan Betawi. Karena kayak ekspresi aku kayak yang hedon, kelihatan banget di situ. Si Jampang yang mencuri dompet kulit ular. Si Jampang yang mencuri ini medium shotnya. Karena si nggak full body aku Jampang kelihatan. yang mencuri cincin akik lalu dijual ke pasar Poncol. Tapi bagi rakyat. Oke, nah video aku tadi itu sebenarnya not a perfect example for the long shot, medium shot, dan close up. Tapi pastikan aja untuk video kalian, long shotnya itu full body kalian kelihatan. Kemudian nanti kameranya bisa berpindah perlahan ke medium shot yang kayak mungkin setengah badan kalian doang yang kelihatan. Terus habis itu kameranya berpindah perlahan ke close up, dimana kamera itu dekat dengan wajah kalian. So yeah, it's like that. Jadi itu contoh untuk video monolognya. Untuk video monolog, kalau misal kalian masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan di comment section or anything. Karena sekarang kita akan lanjut ke refleksi diri atau esai. Nah, as always, aku bakal bacain dulu ketentuan dari SNPMB-nya seperti apa untuk refleksi diri. Sebenarnya ini gampang sih. Pertama, nggak ada template dari SNPMB-nya untuk refleksi diri ini atau esai, nggak kayak karya prosa. Pokoknya
platform untuk kalian ngetik ini tuh harus A4 kertasnya ya. Kemudian ada 3 pertanyaan yang kalian harus jawab. Maksimal 1 halaman doang kok. Nah, pertama itu deskripsikan salah satu seni pertunjukan yang ada di wilayah Anda tinggal. Kemudian, terangkan sejauh mana Anda menggeluti seni teater jika pernah mengikuti. Tuliskan motivasi Anda memilih jurusan seni teater sekaligus harapan setelah menuntaskan pendidikan. Nah, gitu aja sih. Untuk contoh esainya, ini contoh esai aku nih, kalian bisa ngeliat di samping ini. Nah, ini pertama seni pertunjukan yang ada pada wilayah tempat tinggal. Aku tinggal di Jakarta, aku asal Jakarta. Jadi aku jelasin salah satu pertunjukan khasnya itu lenong Betawi. Aku cuma jelasin 1 paragraf singkatnya bagaimana. Kemudian aku lanjut ke pertanyaan kedua, sejauh mana telah menggeluti seni teater. Di sini aku juga jelasin pengalaman aku apa aja, dan mostly berfokus pada ekskul di SMA aku, dan aku juga pernah ikut sanggar acting. Kalian juga kalau misal udah punya banyak pengalaman nih di seni teater, kalian nggak perlu jelasin secara detail semuanya gitu, karena nggak bakal muat juga di kertas A4 ini. Jadi kalian highlight prestasi terbesar kalian dalam seni teater. Dan kalau misal kalian belum punya pengalaman dalam seni teater, I think it's okay. Just be honest with your experience. Kalian jujur aja dengan pengalaman kalian seperti apa. Be authentic ya. Kemudian motivasi memilih jurusan seni teater dan harapan setelah pendidikan. Ya, ini paling panjang. Aku jelasin tentang sebagaimana aku passionate banget dalam memerankan suatu karakter di panggung. Kemudian aku juga punya beberapa ambisi seperti membentuk komunitas teater gitu. Dan ya, you guys can read it yourself, tapi ya perkiraan bakal seperti ini. Nah, itu untuk refleksi diri atau esai. Kalau misal kalian kurang jelas, bisa tanyakan aku di comment section. Aku bakal berusaha untuk jawab. Dan sekarang kita masuk ke sertifikat prestasi. Nah, ini nggak banyak ketentuannya, nggak ribet. Kalian cukup siapkan aja sertifikat yang kalian pernah raih gitu dalam bidang seni teater atau dalam bidang seni lainnya yang berhubungan dengan teater. Nah, di sini prestasinya juga nggak ada ketentuan minimal harus juara berapa, tingkat apa gitu. Jadi kalian cukup cantumkan apa yang kalian punya. Dan untuk kalian yang belum memiliki sertifikat itu nggak apa-apa, ini nggak wajib. Tapi kalau misalnya kalian punya, cantumin karena ini bakal menjadi nilai plus banget. Kalau di SNPMB sih ketentuannya seperti jelaskan prestasi yang pernah Anda raih selama menggeluti seni teater atau seni pertunjukan, disertai bukti-bukti yang direkomendasi kepala sekolah. Nah, ini ada contohnya. Jadi step terakhir itu kalian kan membuat PPT. Nah, PPT itu sebenarnya salah satu isinya adalah sertifikat prestasi kalian dan bukti-bukti peraihan prestasi kalian. Nah, aku taruh di 1 halaman ini. Ini pertama aku cantumin 1 sertifikat yang juara lomba monolog ini. Terus habis itu aku deskripsikan juga di bawahnya juara apa, tingkat apa, dan diselenggarakan oleh siapa. Kemudian aku cantumkan juga sertifikat finalis 100 puisi terbaik. Jadi ini sebenarnya bukan sertifikat yang kayak juara 1, 2, 3 nasional gitu ya. Tapi ini hanya kayak 100 puisi terbaik gitu. Dan aku juga jelasin, deskripsikan diselenggarakan oleh siapa, bla 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 bla. Dan yeah, this is what I've got gitu. Kayak aku nggak punya sertifikat kejuaraan lagi selain yang lomba monolog. Dan yaudah, aku akhirnya cantumin apa aja yang aku punya yang berhubungan dengan teater. Dan puisi itu kan kayak termasuk karya sastra gitu kan, jadi kayak masih ada hubungannya gitu dengan teater. Jadi kayak yaudahlah, cantumin aja. Terus habis itu nih ada foto bukti peraihan prestasi aku. Ini aku foto sama guru aku waktu SMA. Terus habis itu ini ada foto aku ketika lagi monolog gitu. Nah, itu sih untuk sertifikatnya. Gitu doang. Nggak ribet. Okay, we're almost there. Sekarang kita masuk ke surat pernyataan. Ini juga nggak ribet. Seperti surat pernyataan pada umumnya, kalian
akan diberikan template juga dari pihak SNPMB-nya. Terus habis itu kalian print template-nya. Habis itu kalian isi dengan tulis tangan gitu nama kalian, dan pokoknya kalian isi apa yang perlu diisi. Terus kalian baca isi pernyataan dari surat itu seperti apa. Terus habis itu kalian siapin materai 10.000. Terus habis itu kalian tanda tangan di situ. Habis itu surat pernyataannya kalian scan. Habis itu kalian masukin ke PPT. Nah, gitu doang. So ya. Oh ya, sama ini formatnya harus JPEG. Oke, next kita ke PPT. Mungkin kalian di sini udah mikir kayak, aduh ribet banget. Ya emang sih. Cuman ya ini PPT yang gak macem-macem, jadi tenang aja. Halaman pertama ya paling kalian cuman nulis ini, nama peserta, ini SN. Terus halaman kedua itu adalah karya prosa yang kalian telah tulis. Kalian print, kemudian kalian scan, kalian cantumkan ke PPT. Halaman berikutnya juga seperti itu untuk esai kalian. Print, scan, cantumin PPT. Halaman berikutnya juga sertifikat, cantumkan ke PPT. Terus sudah seperti yang tadi aku jelaskan. Dan ini sih dari deskripsinya kan harusnya prestasinya tuh di scan ya sertifikatnya gitu. Cuman aku ngasih screenshot, tapi udahlah ya, yang penting keterima, kagak diambil juga. Terus halaman terakhir surat pernyataan. Itu doang untuk PPT-nya. Emang it's a lot of work, tapi this is what it takes kalau misalnya pengen keterima isi. So yeah, that's it for the video. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa ask in the comment section, atau kalian bisa DM IG aku. Atau kalau misalnya kalian butuh catatan gitu untuk mengingat kembali semua yang telah aku jelaskan di video ini, kalian bisa cek medium.com aku. I will give you guys the link in the description. So yeah, that's it. Semoga bermanfaat ya. Have a great day and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like. Bye-bye! Bagi rakyat yang mau makan daging sapi aja harus nemenin 5 kebo bajak sawah. Ayo pahlawan!